jika perang dunia ketiga terjadi, maka peradaban manusia yang dibangun ribuan tahun yang silam sampai hari ini, itu semuanya akan hancur, akan kembali ke zaman batu. Internet hancur, HP hancur, data Google hilang, pistol hilang, karena manusianya sudah mati semua. Yang tinggal hanya mereka yang ada di goa-goa, yang sampai saat ini masih hidup dalam peradabannya. Mereka yang akan selamat. Sementara yang di ibu kota, apalagi yang ada di gedung bupati semacam Pak Joko, ini kalau nuklir datang udah duluan, karena pasti jadi target dalam perang dunia ketiga. Maka manusia semuanya mati. Yang ada mereka-mereka yang ada di goa, orang Baduy, orang-orang yang pedalaman, yang tidak mau ikut campur dalam urusan duniawi, mereka yang akan hidup. Maka nanti perang dunia keempat, merekalah peradabannya yang akan menentukan dengan tongkat dan batu kembali. Apa yang ingin saya katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Mudah-mudahan saudara-saudara semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel RH Mola Official. Di video kali ini kembali saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk kembali menonton ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Seperti di awal cuplikan video tadi, selengkapnya agar kita tidak gagal paham, mari kita bersama-sama tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para ashabul fadail, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahsi, Bapak Bupati Temanggung yang diwakili oleh Bapak Joko, terima kasih kami haturkan dari DPP PWI kepada Bapak Bupati yang telah memberikan fasilitas, tempat dan sebagainya untuk acara pelantikan PWI Kabupaten Temanggung. Juga kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para kesepuhan PWI LS Kabupaten Temanggung, Ketua Kiai Zainuddin, Panglima Laskar, Komandan Angka, juga Gus Nanang dan Kiai Wafa dan para kiai-kiai undangan dari PWNU, dari PCNU Temanggung, dari PW Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lainnya. Dengan singkat karena ini sudah terlampau siang, bahwa selain Mbak Alwi ada ancaman dunia ini tentang peradaban kemanusiaan yang menurut Albert Einstein, apabila terjadi perang dunia ketiga, maka manusia akan kembali ke zaman batu. Pada perang dunia kedua, di 15 Agustus Nagasaki Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Albert Einstein sebagai orang yang menemukan teori relativitas, di mana bom atom itu dirakit berdasarkan teori Albert Einstein, itu beliau sangat menyesali dapat menemukan teori relativitas yang menjadi dasar teori daripada pembikinan bom atom atau bom nuklir. Pada suatu hari, Pak Joko, Albert Einstein ditanya oleh temannya, Albert, kira-kira senjata apa
yang akan dilakukan atau yang akan digunakan oleh manusia pada Perang Dunia Ketiga. Albert Einstein itu diam sambil menggeleng-gelengkan kepala, lalu kata Albert Einstein, saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan oleh manusia pada saat Perang Ketiga, tetapi saya tahu apa yang digunakan oleh manusia pada saat Perang Dunia Keempat, yaitu tongkat dan batu. Artinya apa? Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, maka peradaban manusia yang dibangun ribuan tahun yang silam sampai hari ini, itu semuanya akan hancur, akan kembali ke zaman batu. Internet hancur, HP hancur, data Google hilang, pistol hilang, karena manusianya sudah mati semua. Yang tinggal hanya mereka yang ada di goa-goa, yang sampai saat ini masih hidup dalam peradabannya. Mereka yang akan selamat. Sementara yang di ibu kota, apalagi yang ada di gedung bupati semacam Pak Joko, ini kalau nuklir datang udah duluan, karena pasti jadi target dalam Perang Dunia Ketiga. Maka manusia semuanya mati. Yang ada mereka-mereka yang ada di goa, orang Baduy, orang-orang yang pedalaman, yang tidak mau ikut campur dalam urusan duniawi, mereka yang akan hidup. Maka nanti Perang Dunia Keempat, merekalah peradabannya yang akan menentukan dengan tongkat dan batu kembali. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa dunia hari ini ada yang hilang, yaitu adalah al-insaniyah, kemanusiaan, humanitarian. Satu negara ingin terlihat, nampak lebih hebat dari negara lainnya, ingin menguasai negara lainnya. Mereka lupa kalau satu manusia dengan manusia lainnya itu bersaudara. Yang ada hanyalah persaingan teknologi, yang ada adalah persaingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Padahal semua manusia kulluhum min Adam wa Adam min turab, bahwa mereka semuanya itu adalah satu saudara dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu semuanya dari debu. Ini yang dilupakan. Makanya kata seorang pakar Islam, al-insaniyah qabla tadayyun, kita harus menomorsatukan kemanusiaan sebelum agama. Kadang-kadang agama menimbulkan konflik antara satu agama dengan agama lainnya, bahkan antara pemahaman satu agama di dalam satu agama itu kadang-kadang ada konflik. Maka konsep kita di dalam memandang peradaban yang akan datang, al-insaniyah, kemanusiaan, humanitarian harus didahulukan, kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang kasih sayang akan disayang Tuhan. Sayangilah orang yang ada di bumi tanpa mengenal adat istiadat, suku, agama, kepercayaan, ekonomi. Yarhamkum man fis sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Ini hadis namanya, dikenal oleh ahli hadis dengan al-hadisul musalsal bil awwaliyah. Jadi ini hadis musalsal yang dari Rasulullah kemudian diberikan kepada Abdullah bin Amr, huwa awwalu hadisin sami'ahu min Rasulillah. Awal hadis yang diterima Abdullah bin Amr dari Rasulullah adalah hadis rahmah. Kemudian ke muridnya, sampai ke Ibnu Uyainah, sampai ke guru saya, itu
semuanya menerima hadis pertama itu hadis musalsal bil awaliyah ini. Apa itu hadis musalsal? Hadis yang diriwayatkan rab'ul hadisi ala halatin wahidah, menyambungkan sanad hadis sampai Rasulullah ala halatin wahidah, dengan satu keadaan, yaitu keadaannya adalah semuanya diawali dengan kalimat hada awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Saya mendapat hadis musalsal ini dari guru saya Syekh Zainal Muttaqin Al-Bantani. Dia mengatakan qala syaikhi summa dzakara hadzal hadisa summa qala wa hada awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Dia mendapatkan dari gurunya Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani juga mengatakan hada awwalu hadisin sami'tuhu min syaikhi. Saya mendapatkan dua jalur hadis rahmah ini. Yang pertama tadi dari Syekh Zainal Muttaqin Al-Bantani, yang kedua dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani dari Iskandaria, Mesir. Saya bertemu dengan beliau mengijazahkan hadis musalsal ini kepada saya. Dia mengatakan wa ada awwalu hadisin sami'tuhu min Syekh Abdul Hayy Al-Kattani wa huwa yaqulu hada awwalu hadisin sami'tuhu min Syekh Abd Ahmad Al-Ghumari ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya para ahli hadis itu mendapatkan hadis pertama itu bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang haji, tapi tentang rahmah, tentang kasih sayang. Apa artinya? Kita disuruh untuk saling menyayangi semua orang, termasuk PWI dibentuk ini adalah karena rahmah, karena cinta, karena kasih sayang kepada manusia yang dijadikan budak oleh manusia lainnya, yang bertentangan bukan hanya dengan insaniyah fil Islam, tetapi juga bertentangan dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab ini, Gus Nanang? Artinya semua manusia harus kita pandang sama, dengan kehormatan yang sama, dengan kemuliaan yang sama. Yang beradab semuanya harus dimuliakan. Tidak boleh karena dia hanya seorang tukang es teh, kemudian orang yang banyak duitnya merasa lebih mulia dari seorang yang berdagang es teh. Betul apa tidak? Itu bukan ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo berdasarkan cinta. Betul apa yang dikatakan oleh Gus Abbas tadi, bahwa kita dijajah ratusan tahun, tapi ketika penjajah itu hilang, Islam dan budaya Indonesia ini tidak hilang. Kenapa? Karena Islam dan budaya Indonesia, budaya Nusantaranya menyatu. Bahkan bahasa Belanda saja itu tidak menjadi bahasa mayoritas, kata-katanya diserap oleh bangsa Indonesia. Hanya beberapa kata dari bahasa Belanda yang tersisa. Anduk itu bahasa Belanda, hordeng itu saja. Tetapi coba lihat di Malaysia, ketika Malaysia dijajah oleh Inggris, bahasa Melayu sekarang tidak mempunyai jati diri. Kenapa? Karena bahasa Melayunya 3 kata, bahasa Inggrisnya 6 kata. Tetapi Indonesia dijajah oleh Belanda, bahasa Melayu masih bisa kena oleh bahasa Belanda. Tapi bahasa Jawa sama sekali tidak bisa diinfiltrasi oleh bahasa Belanda. Bahasa Sunda tidak bisa dimasuki oleh suku kata bahasa Belanda. Bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Lombok, semuanya punya bahasa daerah, dan bahasanya mereka semua tidak bisa dikalahkan oleh bahasa penjajah. Wali Songo menyebarkan agama Islam bukan hanya dengan otak, bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan basirah, dengan mata hati. Seakan-akan para leluhur kita itu, Wali Songo itu, mengetahui bahwa jika syariah
lebih dikedepankan di dalam bagaimana menyebarkan Islam, maka kekuatannya akan hanya di permukaan saja, hanya artifisial ansih. Tetapi cara Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Lombok, di Papua, juga menyentuh aspek-aspek tradisi, aspek-aspek budaya. Bukan hanya membangun agama, tetapi juga membangun budaya. Inilah kekhawatiran perjuangan Wali Songo Indonesia. Ada hari ini bukan ajaran Wali Songo mendominasi mimbar-mimbar Wali Songo, mimbar-mimbar Rasulullah, kemudian mengajarkan Islam sebagaimana Islam yang mereka kenal tanpa cita rasa budaya sama sekali. Kalau tidak bid'ah, haram. Ada juga yang menyebarkan agama Islam hari ini dengan ajaran-ajaran kastanisasi, seakan-akan di dalam Islam itu ada kasta. Padahal Rasulullah telah mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan orang Arab di atas orang ajam, tidak ada orang kulit putih kepada mereka yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam di atas yang berkulit putih, illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka PWI hadiran itu, kalau nyombongan ya kita lebih baik dari orang yang hari ini merasa hebat. Dari apanya saja? Dari leluhur kita jelas. Kerajaan Salangkandagara jelas, kerajaan Banten jelas, kerajaan Pajajaran jelas, orangnya ada, sejarahnya ada, batu bertulisnya ada. Kerajaan Singosari jelas, kerajaannya semuanya jelas, terdata, ada. Nggak ada bukti fisik di zamannya yang dapat membuktikan keberadaan mereka. Fisik di zamannya yang dapat membuktikan keberadaan mereka. Nasab sejarah mereka ditulis 550 tahun setelahnya, kemudian dijajakan kepada kita untuk mempercayainya, dan dengan itu mereka merasa lebih tinggi dari kita. Ini masalahnya. Siapa leluhur mereka yang ikut berdarah-darah dalam perjuangan merebut kemerdekaan sebelum menyebarkan agama Islam? Kok tidak menyebarkan agama Islam, kemudian bikin-bikin makam palsu yang seakan-akan makam palsu ini yang menyebarkan agama Islam di Temanggung? Nggak bisa, Kiai Jainuddin. Kalau ada makam-makam palsu begitu, tolong lapor sama RT, walaupun ketua kabupaten lapor sama RT. Jangan kayak Madiun, gagah perkasa, main hajar saja. Akhirnya dilaporin itu saudara-saudara kita di Madiun. Lapor sama RT, lapor sama RW, lapor sama Kapolsek, lapor sama Danramil, Babinsa, bikin berita acara dengan tokoh-tokoh bahwa ini betul. Berdasarkan saksi-saksi tidak ada makam seperti ini. Tidak ada orang dulu di kampung ini bernama Habib Anu bin Yahya. Maka kemudian baru ada berita acaranya bareng-bareng, jangan ketua PWI dulu, dimohon Kapolsek dulu yang mantek. Silahkan demi kehormatan Bapak Kapolsek untuk memantek terlebih dahulu. Setelah itu, setelah Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang yang ketiga lurah, biar kalau ada apa-apa mereka dulu tuh. Nanti terakhir baru ketua PWI. Nggak usah pakai palu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inilah, jadi kita di dalam menjaga budaya harus berbudaya. Tidak boleh kita menjaga budaya tapi dengan gerakan-gerakan anti budaya. Kita amar ma'ruf dengan gerakan-gerakan yang ma'ruf. Tidak boleh kita amar ma'ruf dengan gerakan-gerakan yang mungkar. Maka lihat di dalam logo PWI
hayuning apa ini? Memayu hayuning buana ambrasta dur angkara. Apa artinya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Memayu hayuning buana, kita memperindah dunia yang memang sudah indah. Dunia ini sudah indah, PWI hadir untuk lebih memperindahnya. Ambrasta dur hangkara, tetapi apabila ada kemungkaran, ketidakadilan, pembelokan sejarah, PWI harus hadir di sana demi anak cucu kita. Dan yang perlu diingat oleh PWI Kiai Nanang, Kiai Zainuddin, bahwa PWI lihat di anggaran dasarnya. Jangan kita bergerak tanpa tahu anggaran dasar. Bahwa satu, PWI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam akidah berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Artinya apa? Gerakan PWI tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum negara dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Selamat untuk PWI Kabupaten Temanggung yang telah dilantik. Selamat berjuang. Anak cucu kalian akan bangga dengan apa yang kalian lakukan hari ini. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.